Apa nih yang mau diiniin? Pertama udah mulai. Dit, diem dulu. Nah, kamera tuh. Ganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai ya sekarang ya, biar cepat pulangnya. Sebelumnya perkenalkan, ada yang udah kenal belum sama ibu di sini? Yang udah kenal belum? Yang udah ke puskesmas siapa aja? Sering ngeliat ibu kan di Polri ya? Siapa yang udah pernah ke puskesmas ketemu sama ibu? Gitu kan ya? Nama ibu Bidan Yeli ya, Yeli Andriani, pemegang program kesehatan ibu di Puskesmas Jayanti. Jadi kalau ibu-ibu ini yang hamil, yang punya masalah kehamilan, gitu kan ya, punya anak bayi, balita. Apa lagi tuh Pak? Bisa Pak. Ya berhubungannya dengan ibu ya. Kalau di puskesmas itu tahu yang udah pernah kesana pasti antri dong ya. Nah untuk yang datang di sini, jadi tujuan kesini ada yang udah tahu ngapain sih ibu-ibu dikumpulin hari ini. Kalau sama Ibu Lisa udah tahu kan ya, Ibu Bidan desanya bulan rutin posyandu. Nah maksudnya apa? Udah tahu belum ya dikumpulin di sini ngapain? Ada yang tahu? Ya penyuluhan apa? KPKIA. Ada yang tahu nggak singkatan KPKIA apa? Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak. Ya. Jadi seputar kehamilan, tentang imunisasi boleh. Yang ada di buku sini aja ya. Buku KIA udah pada punya semua yang ibu hamilnya ya. Dibaca-baca nggak? Apa cuma untuk disimpan? Dibaca ya. Kalau udah periksa, jangan langsung ditaruh aja gitu. Ya, titip. Ini buku jangan sampai hilang. Sampai umur dedeknya di luar itu 6 tahun. 6 tahun itu harus tetap terawat ininya ya. Karena setelah dedek bayi lahir kan ada imunisasi penimbangan per bulannya itu ya. Kita pantau terus. Dan kalau masuk PAUD, sekolah PAUD biasanya ditanya nih buku KIA-nya. Jadi ini rekam jejak si dedek bayi mulai dari kandungan, lahiran sampai umur 6 tahun. Yang masih balita atau masih bayi-bayi itu kan wajib ditimbang per bulannya ya. Kita bisa lihat. Ini rata-rata usia kehamilan masih muda atau udah yang itu udah bulannya ya 8 bulan. Udah pemeriksaan lab yang kedua ibu-ibu. Udah. Oh yang itu ya gerebek ya. Nanti kan ada gerebek ibu hamil ya. Jadwalnya tanggal 26 hari Rabu ya, hari Rabu ya, ikut semua ibu hamilnya ya. Nanti kita langsung ada cek labnya, pemeriksaannya gitu ya, langsung di-input juga ke komputer. Tujuannya yaitu biar ibu dan bayinya lahir selamat ya, dua-duanya dipermudah, dilancarkan. Namanya kita usaha ya, ikhtiar. Lagi hamil itu jangan cuma ngumpet di dalam, kayaknya udah nggak ada lah di sini mah. Udah maju ya, masyarakatnya udah pada ngerti. Dia udah sampai di pojok-pojok gitu, Gangger, Pabuaran. Kadang suka tahu-tahu datang udah hamilnya udah besar, belum cek lab gitu ya. Boro-boro USG aja nggak pernah. Tahu-tahu pas datang dia resiko tingginya, tensinya tinggi, 200 ya kan, udah bengkak-bengkak itu kan bahaya. Ya. Nah, ini rutin ya, tiap bulan ini pasti ada program KPKIA ya, Bu Kader ya. Tempatnya di sini aja atau beda? Iya, kan harusnya memang di sini yang kita bina itu aja. Maksudnya apa? Dia yang datang ke sini tuh hafal ya. Tanda bahaya kehamilan gitu kan ya. Terus bagaimana resiko tinggi kehamilan, persalinan gitu. Bagi ibu hamil yang belum punya BPJS diharapkan punya ya. Kalau belum tahu caranya, tanya ke Ibu Bidan Desa, Ibu Elisa ya. Ibu Bidan juga lagi hamil ya. Sama-sama hamil ya, periksa. Gak apa-apa, tapi kinerjanya bagus kok ya. Kalau yang di sini di buku ada yang udah dimengerti atau yang belum dimengerti, silahkan bertanya aja. Ya tentang periksaan kehamilan berapa kali sih selama hamil gitu ya, berapa kali? Ada yang tahu? Ya
aja nih. Berapa kali di garis-garis ini? Trimester pertama tuh. Trimester pertama 2 kali. Trimester kedua 1 kali. Trimester akhirnya 3 kali ya. Ada yang tahu? Selama hamil dibagikan berapa trimester? 3. Trimester awal dari umur kehamilan berapa sampai berapa? Ya, 1 sampai 3 ya. Trimester 2? Ya, 4 sampai 6. Trimester 3? 7 sampai melahirkan. Ada yang 9 lebih ya. Setiap orang dia mah nyapulukeun. Kadang 7 bulan bisa. Ada yang 7 bulan prematur, 8 bulan juga sudah lahir karena faktor satu dan lain hal ya, menyebabkan dia lahir prematur gitu ya. Makanya buat yang gadis-gadis misalkan yang berat badannya kurang nih, persiapan mau nikah punya anak itu kudu dipersiapkan ya. Jangan terlalu kecil, maksudnya dari segi umur. Ada istilah 4T, siapa yang tahu 4T? 4T. Terlalu dekat jaraknya, terlalu jauh, terlalu tua, terlalu muda. 4T ya. Itu resikonya besar. Kalau terlalu muda nggak bagus juga ya, peranakannya tuh belum siap. Terlalu muda itu di bawah 20 tahun. Usia sekolah ya, dari mulai SMP, SMA itu usia rawan. Kadang datang ke puskesmas itu udah ada yang MBA, artinya udah kecelakaan duluan, bukan kecelakaan lalu lintas ya. Itu yang udah baru nikah 2 bulan, hamilnya 7 bulan, itu MBA ya. Kasihan, harusnya dia udah sekolah, masih usia sekolah, tahu udah besar perutnya. Nah, itu pergaulannya dijaga. Dari situ apa? Ketahuan anemi. Ya namanya juga kan kehamilannya diumpet-umpetin ya. Jadi dia makan juga umpet-umpetan, minum susu nggak pernah, periksa nggak pernah. Hasil kan tablet tambah darahnya itu dia nggak dapat cukup. Selama hamil tuh tablet tambah darah ada yang tahu? Minimal diminum berapa tablet? Selama 9 bulan kehamilan, 9 bulan. Ada yang tahu nggak? Ini dibaca-baca ya. Itu minimal 90 tablet. 90 tablet itu 30 tablet untuk berapa hari? Pengetahuan Ibu. 1 bulan. 1 bulan berapa hari? 30. Berarti minimal 3 bulan berturut-turut. Itu minimal sekali ya. Harusnya memang tiap bulan nih. Dari sini kan ada grafik evaluasi kehamilan tuh. Ditulis nanti ya. Kalau yang lagi hamil diisi grafiknya. Nanti kalau dari bayinya udah lahir pun ditulis juga di sini ada grafik pertumbuhan, grafik tumbuh dan kembang bayi balita sampai usia 6 tahun ya. Nah, dulu kan 5 tahun, makanya bukunya jangan sampai hilang. Yang ini nih ketemu ini belum ditempel ya, ini masih kosong ya, tidak bisa ya. Nanti diisi ya, kalau isi ini harusnya ditempel stiker P4K. Stiker P4K. Ada yang tahu kan stiker P4K ini fungsinya apa? Stiker ya, nih stiker. Apa fungsinya? Ada yang udah tuh kan masih ada di bukunya. Ya harusnya sudah ditempel ya ibu-ibu ya yang lagi hamil, ditempel di jendela rumah atau di pintu. Jadi orang-orang yang lewatin rumah kita tuh tahu, oh iya lagi ada yang hamil nih. Jadi kan ekstra. Oh rumah itu ada pengawasan dari kantor dan atau dari tokoh masyarakat. Kalau butuh bantuan segera ditolong. Ada ibu hamil di dalamnya. Ya, jadi gerakannya untuk mencegah resiko tinggi juga, ujung-ujungnya pasti mencegah kematian ibu dan bayi. Ya takutnya ini nggak ada, atau rumah itu ada yang hamil kejang-kejang, kan nggak tahu ya. Oh kok itu kenapa kejang-kejang? Ya ada ini nggak hamil, apa gimana? Ketempelan setan atau gimana kan gitu? Ya beda ya. Kesurupan, kejang-kejang kehamilan, ketempelan setan itu beda. Nah, ya. Di buku ini semua ada ya yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada saat kehamilan.
buku ini lengkap. Pemerintah menggratiskan buku ini buat apa? Biar masyarakatnya seluruh Indonesia bisa membaca, ya minimal bisa membaca, mengerti bagaimana mengatasi kehamilan yang bermasalah atau yang normal-normal juga harusnya bagaimana. Kan biasanya suka banyak pantangannya. Pantangannya nggak boleh ini, nggak boleh itu, masuknya ke mitos, adat istiadat, kebiasaan. Padahal di buku ini sudah dijelaskan. Makanya kalau di puskesmas ada nanya, emang boleh begini? Emang ini sebenarnya ada semua di buku. Kalau udah pada tahu isi bukunya itu pasti oh iya, apa yang ibu bidan bilang, apa yang ibu bidan disuruh ini pasti ada manfaatnya, ada tujuannya, gitu ya. Sampai di sini ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan, ya. Yang belum ngerti bilang. Mau yang seputar kehamilan, mau KB, imunisasi silahkan, ya. Ibu bidan siap bantu. Daripada ke puskesmas nih ketemu Bu Yeli aja ngantri, males, bete. Nih mumpung didatengin ke sini, tanya, ya. Iya, tanya. Yang nggak tahu boleh tanya. Sok. Silahkan bertanya ya. Sok. Nanti ada yang mau nanya, ibu kasih reward permen. Silahkan nanya. Ada yang mau nanya nggak? Apa udah paham? Kalau udah paham nanti Bu Bidan yang nanya nih. Siap nggak ditanya sama Bu Bidannya? Mendingan ditanya apa mendingan nanya? Nanya ayo gerak. Nanya. Nanya aja naon sih. Tanya Bu. Ya sok. Silahkan. Pernah hamil pengen cowok? Tahu banget. Emang udah punya anak cowok? Belum. Berapa anaknya? 2. Baru 2. Percaya dong. Bukan deh Nur, karena kayak tua. Lagi takut cewek lagi. Anak tua, coba deh Nur. Percaya dong maling di tetangga. Bisa ya, masih ada ya kayak gitu. Mending ini tahu kalau kita maling biar anaknya itu. Kalau disangkanya kita nggak punya maling, ya mungkin bonyok kayak nggak jadi hamil. Sedikit dulu. Centong mah kayaknya nggak bakal bonyok kalau punya tetangga ya Bu ya. Lewat anu lah Bu. Ya jadi gini, kalau minta program anak cewek atau cowok sebenarnya yang memberikan sifat, maksudnya jenis kelamin itu dari papanya. Jadi jangan suka nyalain mamanya, jangan nyalain ibunya. Ini gara-gara kamu ini nggak bisa kasih anak cowok atau nggak bisa kasih anak cewek. Ya salah itu bapaknya. Karena Gebuknya mana untuk menang kita laki ya. ya yang beda itu X itu punya laki-laki ya, kalau perempuan sama itu jenisnya Y, ya. Nah jadi kalau misalkan ini ya jangan nyalahin aku lah, aku udah hamil kok kamu yang nggak bisa ngasih begitu, jangan mau kalah ibu-ibu ya, karena kata Bu Bidan juga Ingin hamil satu, tapi cewek tahu satu saya sama. ya makanya itu. Jadi gini Bu, ada yang bilang, bukan ada yang bilang, memang teori ya. Misalkan kalau mau anak cowok itu bapak ibunya sering banyak makan apa daging, proteinnya hewani gitu ya. Kalau anak perempuan sayur-sayuran, biasanya buah-buahan gitu. Terusnya jadwal hubungan dengan suami istri itu ada waktunya, ada masanya. Itu lebih lanjut nantilah kita berdua aja ngomong. Ya, gitu. Tapi biar nanti dapat mantu juga laki-laki, Bu sama aja, anak perempuan laki ya sama aja. Yang penting gimana kita mengurusnya dengan baik gitu kan. Nggak cuma yang asal hidup aja ibaratnya, kita kuliahin, sekolahin, kita bekalin ilmu yang tinggi, nanti dapat jodohnya yang baik. Gitu ya. Ada lagi yang mau tanya? Ada yang mau lagi bertanya? Yang belum diterima udah belum ya? Habis AG, HIV, sipilis. Ini semua. Baru Neng. Oh, baru berapa bulan? Belum pernah ke puskesmas? Oh iya, iya kelihatan. Wajib ya nanti tanggal 26 kita dengan pemeriksaan laboratorium juga di sana. Kan nanya, Bu buat apa Bu? Triple. Ayo, Ibu yang nanya. Pemeriksaan HBsAg, HIV, sipilis itu fungsinya apa sih Bu? Kalau yang udah baca, tahu nih, gue tanya. Soalnya ada semua di sini. Baca-baca. Berarti ketahuan udah pada dibaca ya. Ya, HBsAg, HIV, sipilis itu apa sih fungsinya Bu? Ada yang tahu HBsAg itu apa? HBsAg yang sudah dicek. Diterangin nggak sama Ibu waktu itu? Jangan bilang nggak diterangin ya. Ibu pasti terangin loh.
HBsAg penyakit apa? Hepatitis ya. Penyakit kuning. Yang matanya kuning. Nih, ininya kuning telapak tangannya, mukanya kuning, ya. Tapi bukan giginya yang kuning, ya, bukan. Jadi semua aja penampakan itu menyerang apa? Hati. Hepatitis, hepar itu hati. Itis itu peradangan atau infeksi. Ingat ya, hepatitis, HBsAg. Yang kedua, HIV. Ada yang tahu HIV? HIV. Nama lainnya penyakit AIDS, ya. Itu udah jelas penyakit kelamin ya. Penyakit yang susah, nggak ada obatnya sampai sekarang. Pengobatan seumur hidup. Nauzubillah min dzalik. Sipilis ada yang tahu sih? Sipilis. Sipilis itu penyakit apa? Kelamin juga sama, raja singa, ya. Raja singa. Artinya nggak nanya, Bu, gimana cara penularannya? Ada yang ini nggak? Free sex ya. Seks bebas, nggak cukup dengan pasangan satu. Dia gonta-ganti, hati-hati ya. Buat suaminya yang suka selingkuh, yang suka gonta-ganti pasangan, lagi menjalik ya. Ceritanya bahaya itu. Tapi kalau lagi hamil, bapak tuh senyum-senyum aja itu berdua itu. Pasti nggak paham itu penyakitnya. Bukan ya Pak? Beda. Ya. Bisik-bisik tetangga itu berdua ya. Nah, udah yang kedua. Ada lagi yang mau ditanyakan? HB aja deh, HB. Apa sih Bu Bidan kalau HB itu? HB, hemoglobin. Hemoglobin itu apa? Pasti Ibu terangin dong yang udah cek labnya di puskesmas. Selalu Ibu terangin. HB itu hemoglobin, artinya sel darah merah dalam tubuh kita. Yang kalau kena pisau nih ya, kena pisau keluar tuh darah, itu HB. HB normal ada yang tahu berapa? Nah, Ibu selalu bertanya nih biar paham. HB normal ada berapa? Ada batasannya. Ya. Ingetin ya, kalau perempuan itu 12 sampai 14. Di luar itu HB-nya tinggi, misalkan 14 ke atas, takutnya apa? Punya penyakitnya darah tinggi, artinya pengentalan darah. Kalau darah tinggi, takutnya kenapa? Stroke. Ya, HB kental itu berarti kurang oksigen. Tubuh kita ini kurang oksigen, HB-nya naik. Kalau HB rendah, disebut apa? Di bawah 10, anemia. Anemia terbagi berapa ibu-ibu? Biar paham. Setelah keluar dari pertemuan ini minimal ada yang nyangkut ya. Minimal HB-nya tahu berapa, penyakit yang berbahaya ibu hamil tadi, HBsAg, HIV, sipilis. Gak usah jauh-jauh dulu deh, segitu aja dulu ya. Anemi itu terbagi 3. Anemi apa? Ringan, sedang, dan berat. Makanya dari awal ibu hamil itu harus pemeriksaan HB itu biar tahu, karena di dalam tubuh kita itu kan bayi ini mengandung semua dari ibunya ya. Pembelahan nanti terjadi di usia 7 bulan ke atas. HB-nya makin apa makin turun kalau kita dibarengin dengan minuman vitamin yang cukup, makanan yang bergizi, dia nanti makin rendah. Makanya minimal pemeriksaan HB itu 2 kali ya, Bu dan Nisa ya, di awal kehamilan dan di akhir kehamilan, persiapan persalinan. Paham ya? Makanya jangan, Bu, misalkan ditanya sama ibu nih, ketemu di puskesmas, udah periksa HB belum? Udah Bu, periksa lagi ya, buat apa Bu? Nah itu paham ya fungsinya ya. Yang pertama untuk mengetahui dulu awalnya modal kita punya HB berapa. Kalau dia kurang, ibu hamil itu kurang, kita motivasi, kita kasih terapi artinya cuma vitamin doang sebenarnya ya. Vitamin tablet tambah darah yang paling bagus itu adanya di posyandu dan di puskesmas. Selain itu bidang praktek swasta tidak memenuhi standar internasional. Kalau puskesmas punya dan posyandu itu sama, itu yang paling bagus ya. Internasional dunia pakai. Kalau dari bidang praktek swasta itu kan ada tuh yang ini untuk apa? Tablet tambah darahnya, zat besinya. Ini asam folatnya. Dia 2 atau 3 itu dipisah. Jadi dikombinasi. Tapi kalau dari puskesmas itu 1 aja cukup untuk semua. Jadi minum 1 tablet itu udah
ya. Kenapa HB-nya perempuan di bawah HB laki-laki, ada yang tahu nggak? Ayo, kenapa? HB-nya, ibu-ibu, kenapa HB-nya perempuan di bawah laki-laki? Ada yang tahu nggak? Ya karena apa, perempuan wanita kan menstruasi, dia ngeluarin darah per bulan. Kalau laki-laki kan cuma 1 kali doang sunat, selebihnya nggak ada lagi kan. Kalau wanita dewasa yang sudah masa suburnya itu ada, pasti kan menstruasi tiap bulan. Makanya HB-nya agak rendah dibanding laki-laki. Kalau laki-laki normalnya 15 sampai 17, ya dia tinggi. Kalau perempuan 12 sampai 14, ya ingat ya HB normal itu berapa. Jadi kalau ada yang nanya nih anak sekolah juga sekarang sudah mulai pintar loh diajarin, ya kan, apalagi remaja putri ya, diberikan tablet tambah darah untuk anak dari SMP, SMA itu wajib karena sudah menstruasi biar mencegah anemi. Mereka pasti tahu, ditanya HB normalnya berapa pasti tahu, karena tim dari Puskesmas pun datang mengadakan penyuluhan. Jangan sampai kalah sama anak sekolah. SMP udah ngerti ya. Sampai di sini ada yang tidak dimengerti? Ada yang belum jelas? Silahkan nanya. HB sama trombosit beda apa? Beda. Jadi trombosit itu yang ini ya, sel darah merah juga, cuma dia ada klasifikasi tertentu kayak trombosit, leukosit, eritrosit, itu bagian dari sel darah merah juga. Ya, itu ada sel-selnya. Kayak Desa Jayanti loh gini. Ini Desa Jayanti tapi kampungnya mana aja nih? Rengkot, Garahiem, apa begitu. Tapi kesatuannya Desa Jayanti. Yaitu kayak hemoglobin ya. Hemoglobin itu ada lagi trombosis, eritrosit, hematokrit, beda-beda. Jadi ada lagi arah. Ya kalau trombosit rendah, nanti curiganya apa? DBD. Atau leukositnya tinggi, ada apa tuh ya? Kanker kan? Sel darah putih itu ada. Ayo, ada lagi yang nanya atau Bu Bidan Lisa mau menambahkan? Cukup ya. Tiap bulan kayaknya Bu Bidan Lisa Maya ada cuap-cuap. Posyandu juga cukup ya. Tinggal gimana kita aja. Rajin atau enggaknya periksa ya. Ini yang hamil cukup. Ya udah. Rot. Ya tipis ya. Pemeriksaan protein urin itu adanya di air seni kita. Air tipis, air kencing ya. Itu adanya di usia, kalau terdeteksi lagi hamil itu di atas kehamilan 7 bulan, 28 minggu. Artinya apa sih nih? Ibu bidan, Bu dokter nyuruh suruh protein urin. Nah itu ada. Kalau yang negatif ya, kita artinya bicaranya dua ya, negatif dan positif. Kalau negatif itu berarti bagus, air pipisnya itu nggak ada racun dalam pipisnya gitu. Kalau positif, gitu lagi terbagi lagi ya, positif 1, 2, proteinnya positif 3, positif 4. Makin banyak positifnya makin berbahaya karena akan mengakibatkan kejang pada kehamilan. Itu penyakitnya nanti lebih menjurus ke preeklamsi atau eklamsi ya. Awalnya dari tensi yang naik, berat badan yang naik yang drastis itu ya, kaki bengkak, pusing, berkunang-kunang, hati nyeri, pandangan kabur, itu kan ciri-ciri bahaya. Kalau diperiksa biasanya tensinya dengan keluhan seperti itu, tensi tinggi, pasti RPP-nya itu sudah nggak bagus, pasti hasilnya positif ya. Jangan takut melahirkan di puskesmas ya, karena ada yang bilang, ibu lahiran di puskesmas nggak kenapa-napa, tahu-tahu dirujuk. Pasti itu ibu ngedenger itu ya, mau dari desa mana pasti ibu. Padahal kita itu kan namanya lahiran itu ya, kalau sekiranya dia baik-baik aja normal, kita bisa tangani. Tapi kalau rujukan berarti ada sesuatu dalam kehamilannya ya. Kita bekerja sesuai dengan SOP, artinya sesuai standar operasional ya, prosedur. Yang harus dirujuk itu yang tensinya tinggi, hamilnya besar, atau yang kurang gizi, anemi banyak ya. Yang penting iya. Saya di puskesmas. Kalau diapa-apain sama bidannya, dilihat dirujuk aja ini. Gak diterangin sama Bu Bidannya kenapa dirujuk. Kenapa namanya
Nggak mungkin Bu, pasti kita nerangin karena ada inform konsen, tanda tangan. Untuk makan itu ya. Jalan lahir. Lahir. Nah itu, berarti kan itu alasannya itu. Ya saya sampai pembakaran hati ya. Ini tadi kenapa di nggak tahu katanya pembakaran. Ya enggak kenapa-napa udah gini terakhir juga lahir. Enggak nyampe lama lahir. Iya, berarti kan itu alhamdulillah ya. Nah, iya mikir saya kesambung nggak kawan juga. Nah itu, anggapan kayak gitu tuh harus diubah ya Bu ya. Mungkin kejadiannya pada saat itu ibu kebetulan yang ngalamin ya. Tapi kita kalau ngerujuk itu sesuai standar SOP ya, standar operasional prosedur. Jadi nggak ada kesalahan. Kalau nggak diterangin ibu, misalkan Pak ini istrinya dirujuk, nggak ada komunikasi bidannya kenapa? Kok nggak kenapa-napa dirujuk? Bukan, itu bukan kinerja kita. Kita pasti menerangkan. Ini kenapa? Gitu kan. Pasti bapaknya diam, ibunya diam pun kita pasti nerangin Pak. Maaf, ini nggak bisa ditangani di sini karena ada sesuatu dan lain hal. Misalkan ketubannya pecah duluan, habis air ketubannya atau tensinya tinggi. Kayak tadi pembengkakan posio, artinya mulut rahimnya bengkak karena belum waktunya udah ngeden-ngeden. Bu, kita mau ngeden-ngeden perasaan itu ngeden. Itu makanya. Ada juga bukan satu belum apa-apa, udah ngeden-ngeden. Waduh. Udah kita ngeden-ngeden, udah kita terlambatkan perasaan itu enggak dengan sengajanya gitu loh. Padahal ada perasaan mengedar itu pada saat pembukaan sudah lengkap. Gak mungkin pembukaan 1, 2, 3 itu udah ada perasaan ngedar. Ibu ngalamin, saya juga sudah ngalamin. Ibu Lisa juga udah nggak ada itu pembukaan 1. Menuju ke 9 kan ya. Iya. Berarti dari ibu hamilnya nggak sabar. Bukan bu bidannya yang nggak sabar. Iya. Ya karena nggak boleh ngeden, bukan 8 tuh nggak ada perasaan ngeden. Ibu juga. Jadi gini lah Bu. Nih ibu Yeli. Anaknya 4, yang hidup 3, 2 normal, 1 operasi, 1 keguguran. Sakit mana yang belum ibu rasain? Normal, udah pernah ngerasain. Operasi udah juga, urat udah juga. Ya, jadi pembukaan 8 itu nggak ada sebenarnya perasaan ingin mengedar, kecuali ibu hamilnya nggak sabaran, gitu. Ibu ngomong kenapa? Ibu alamin, udah lahiran 2 kali normal, ya. Jadi jangan punya pikiran pengalaman si ibu A misalkan dengan si B itu disampaikan nggak bisa. Ya, katanya kalau lahir anak pertama biasa, kedua ntar nggak berapa-apa. Saya pertama biasa aja, yang kedua saya udah kelabakan. Ya bawaan orang kan beda-beda ya. Iya, anak ketiganya juga jengkel gitu ya. Ibu emang anak berapa? Anak kedua aja kayak gitu gimana? Ih, ibu jangan kayak gitu ya bu. Saya ibu jengkel. Ya digituin saya. Ini anak kedua. Mungkin ibu bidannya lagi lelah atau mungkin lagi punya masalah di rumah, maklumin aja ya. Bidan juga manusia kan ya. Makanya saya tambah emosi juga gitu. Iya, udah sakit malah begitu ya ngomongnya. Iya, ngomongnya kayak gitu. Iya, ya mudah-mudahan yang selanjutnya mah nggak ada yang kayak gitu lagi ya. Nah, ada lagi yang mau curhat seputar mengeluarkan bayinya? Saya mau melahirkannya kalau Udah trauma dia pengen nanya gimana caranya anak cowok. Berarti kan nggak trauma itu obat sambel ya? Masih pengen lagi buktinya. Ya, ya siapa lagi yang mau nanya? Silakan atau udah aja sampai di sini gitu cukup. Tuh udah dia nyanyi udah bisa, udah pengen bobo ya. Apa pengen main dia? Kuyang. Ya, ada yang udah. Bu Lisa mau nambahin juga? Paling mengingatkan aja buat ibu hamil tanggal 26 ya, datang nanti ke gerbek ibu hamil di Persada. Tadinya kan mau di sini nggak jadi, jadinya di Persada. Tahu ya Persada ya, di halaman masjidnya di situ. Nanti kita mulai dari jam 8:30 udah mulai. Kalau memang nggak ada kendaraan boleh nanti dijemput di sini. Mau jam berapa nanti dijemput boleh. Gitu. Ya. Bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, sama BPJS, sama buku PIK. Kayak itu di awal. Kalau memang nggak punya BPJS, ya kayak ibu. Tapi kan kakaknya belum jadi, belum. Nanti nyusul aja boleh. Kalau udah ada kakak KTP-nya boleh dibawa yang aslinya. Ya nanti diajarkan KTP kakaknya bawa ya. Ada yang mau bertanya lagi atau cukup sekian? Terima kasih gitu. Udah ya? Cukup. Ya yang baru hamil, pengalaman pertama.
Silakan bertanya. Ada yang di kelas berapa? Ya. Plus minus kan kalau dari USG kan 2 minggu ya, kurang dari misalkan 17 September bisa dia melahirkan di awal September atau di akhir September. Usia kehamilan di bawah 37 minggu dikatakan apa? Prematur. 37 minggu artinya kalau orang sini kan hitungnya 30 minggu itu 9 bulan. Tapi kalau dalam dunia medis kedokteran itu kita hitung matangnya itu di atas 37 minggu, 38 sampai 41 minggu. Jadi cek orang dia 10 ke neta di kita masih wajar. Ya. Asal patokannya air ketuban tidak berkurang dan tidak ada tanda kegawat janinan dalam tubuh ibunya, masih aman gitu ya. Makanya pentingnya USG terakhir ya, trimester terakhir ya itu untuk melihat air ketuban, untuk melihat kesejahteraan janin dalam perut ibunya ya. Tapi jangan terlalu anteng, misalkan udah 40 minggu ini cek ibu bidan kayaknya 10 kan mau wajar, jangan gitu juga ya, tetap ada pegangannya USG. Kalau air ketubannya berkurang atau gerakan janin berkurang atau ada pengapuran pada plasenta atau ari-ari, udah nggak usah ngambil resiko, langsung datang aja, nanti kita bantu ya. Sudah cukup. Ada lagi Bu yang mau ditanyain? Makan mensiasati keluhan yang mual muntah. Makanan jadi porsinya sedikit tapi sering. Jangan sekali makan sepiring meledak. Sepiring penuh jangan. Nantinya malah masuk enggak muntah iya. Ya, makanya cuma sesuap dulu aja. Sesuap yang penting masuk. Berhenti dulu. 1 jam lagi sesuap lagi, berhenti dulu. Udah, yang penting ada yang masuk. Dan makan itu juga enggak selalu nasi. Roti bisa, dangker, sampe, ya mantang, jagung, tambahin kentang, ya apa aja. Enggak selalu harus nasi, roti pun bisa, biskuit atau apa, yang penting ada yang masuk dikit-dikit. Dan minumnya air teh manis yang hangat, yang hangat-hangat. Minum es juga boleh. Ya, yang bikin gede bayinya itu ya air manis, air gulanya. Bukan karena esnya ya, tapi gulanya. Boleh, asal jangan pilek lagi pilek minum es, makin sengsara nanti ya. Ya air dingin boleh, kalau nyaman di air dingin ya silahkan. Dan ada yang mau nanya lagi? Kalau ibu hamil, orang tuamu jangan banyak-banyak minum es, kenapa ya? Kaitannya bayinya nanti kegedean. Nah itu yang tadi dibilangin, yang bikin gede itu sebenarnya bukan esnya tapi manisnya, sirupnya atau gulanya. Jadi orang tua dulu mungkin kedengeran sepotong, ya jangan minum es aja, belum selesai ngomong bu bidan bu dokternya tahu-tahu yang dia tangkap jangan minum es aja. Esnya nggak apa-apa, air putih boleh. Nggak apa-apa. Terong ya, jangan makan susu ya. Kenapa itu? Terong lulus. Terong, Cumianya. Makanya di sini diterangin ya, Makan apa ibu? makanya orang zaman dulu banyakkan pantangan. Nanyanya jangan ke emak-emak zaman dulu, nanyanya ke bu bidan, ke bu dokter. Ya. Ada yang habis lahiran mati lagi, emangnya hamilnya karena mati. Nah, ada lagi yang habis lahiran nggak boleh makan pisang coba. Iya, nggak boleh. Namanya pakai gula. Buahnya pisang atau kenapa katanya takut hamil lagi lah. Pisang dimakan bukan pisang bapaknya. Nggak apa-apa lah, itu nggak ada pantangan. Ibu hamil dimakan bagus. Boleh. Apa aja? Isinya bagus. Nah, sayuran apa daun katuk, daun Ini kelor. malah nggak boleh. Ntar hamil lagi. Emang hamilnya kena pisang itu. Ya kan ibu udah tahu ya. bukan hamil lagi Nur katanya, masih baru ininya, katanya jangan. Hubungannya bisa dijelasin ibu dari pisang ke perut itu bagaimana? Kalau ibu punya teorinya silahkan. Tapi kalau cuma katanya nggak bisa dibuktikan. Pisang katanya. No, katanya kan baru katanya doang, ya udah tidak usah dipercaya. Hamil dari buah-buahan. Buah-buahan metis. Ya percaya jangan sama emak zaman dulu, percaya sama Allah. Listrik
itu namanya ya. Ya, udah ada lagi? Cukup. Jadi minimal ya, makasih ya ibu ya. Keluar dari tempat ini ada nih yang nyangkut nih tentang apa? Oh tadi Bu Yeli ngomongnya apa ya? Oh iya, anemi, batasannya anemi, itu eliminasi, hitungannya HP, apa udah banyak lah. Minimal ibu lebih keren daripada ibu yang nggak datang gitu ya. Udah, ibu akhiri ya pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ibu.